beda. Belajar dari Allah pasti beda. Ada 5 model orang yang mengikut Yesus. Yang pertama, mendahului Yesus. Jalan kita terlalu cepat. Kita berjalan di depan dan Yesus mengikuti kita di belakang. Terbalik. Namanya mengikut Yesus, Yesuslah yang berjalan di depan sebagai pemimpin dan kita mengikutinya dari belakang. Tetapi nyatanya keinginan daging kita lebih kuat daripada keinginan roh atau keinginan Yesus itu sendiri. Kita tidak mau dipimpin olehnya. Bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan, tetapi kehendak diri kita. Mengikut Yesus seharusnya menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti mematikan segala perbuatan daging kita, hawa nafsu kita, manusia lama kita disalibkan dan hidup dalam manusia yang baru, mengenakan manusia baru, sehingga hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan memikul salib itu berhubungan dengan penderitaan. Ketika seorang mengikut Yesus, dia akan mengalami penderitaan, dikucilkan, dan tidak diakui oleh keluarga besarnya. Juga ketika seorang melayani Yesus sudah membayar harga, waktu, tenaga, pikiran, uang, tetapi tidak dihargai pelayanannya. Itu juga salib yang harus dia tanggungnya. Yang kedua, mau mengikuti Yesus tetapi terikat, terbelenggu. Bayangkanlah kalau kaki kita terikat. Sepanjang apapun kita tidak dapat berjalan dengan baik, tidak dapat bergerak dengan bebas. Langkah kita terbatas. Dosa mengikat dan membelenggu kita. Akuilah dosa di hadapan Tuhan sehingga kita dapat mengikut Yesus dengan baik dan benar. Ya, jangan biarkan dosa mengikat dan membelenggu kita sehingga langkah kita terhambat. Kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam mengikut Yesus. Yang ketiga, mau ikut Yesus tapi dari jauh. Seperti 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, mereka bukanlah murid yang dekat dengan Yesus, bukanlah 12 orang murid. Mereka hanya mendengar dari kata orang. Mereka belajar tentang Yesus bukan secara pribadi, tetapi dari kata orang ataupun dari para rasul yang lainnya. Jadi, ketika Yesus mendekati mereka, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Padahal mereka berbicara tentang Yesus. Mereka berdiskusi tentang Yesus. Ketika Yesus bangkit, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Mereka hanya tahu Yesus mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus bangkit. Mereka hanya tahu Yesus seorang nabi, tetapi mereka tidak mengenal Yesus karena mereka tidak dekat dengan Yesus. Kalau kita tidak dekat dengan Yesus, kita akan kehilangan jejak. Kalau mengikut Yesus dari jauh, kita akan kehilangan jejak, ketinggalan. Yang keempat, mau mengikut Yesus tetapi banyak alasan, menunda-nunda waktu. Ya, ini terjadi ketika seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, keren. Perkataannya luar biasa. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati ahli Taurat ini. Munafik, hanya pura-pura. Mulutnya mau ikut Yesus, hatinya tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak mau benar-benar mengikut Yesus. Yesus tidak memujinya dan Yesus mengatakan kepada murid yang lain, "Ikutilah aku." Dan murid ini pun beralasan, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku." Ya, ini juga alasan yang dibuat-buat. Kalau orang tuanya atau ayahnya mati pada saat itu, dia tidak akan mungkin punya kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Jadi hanya alasan saja, bukan Yesus tidak izinkan untuk pamitan atau menguburkan ayahnya, tetapi Yesus tahu bahwa itu hanyalah alasan. Itu yang Tuhan singkapkan melalui firman Tuhan ini. Jadi yang kelima, mengikut Yesus dari dekat. Nah, ini yang bagus. Ini yang Tuhan kehendaki. Mengikut Yesus dari dekat maksudnya kita mau belajar menjadi murid Yesus secara pribadi. Kita punya waktu, punya hubungan dengan Yesus di dalam persahabatan.
pergaulan yang erat dan yang karib. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka, siapakah di antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara, tetapi tidak duduk terlebih dahulu dan menghitung biaya untuk mengetahui apakah ia memiliki cukup uang untuk menyelesaikannya. Jadi mengikut Yesus seperti perumpamaan mendirikan menara, harus sampai selesai, harus sampai tujuan. Sekali Yesus tetap Yesus, mengikut Yesus sampai tujuan. Mengikut Yesus itu perhitungannya, pertimbangannya harus mantap. Jadi percayalah kepada Yesus dan Yesus akan menuntun kita kepada jalan-jalannya dan kebenarannya. Jadi model seperti apa kita mengikut Yesus? Ketika kita mendengar tentang mengikut Yesus, hari ini adalah keputusan kita untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Janganlah menunda-nunda waktu dan kesempatan. Amin.